Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati guru kita Ustadz Awang Abdul Razak, jamaah Majelis Dzikir wa Ta'lim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Rabbul Izzati atas seluruh nikmat yang kita terima, diantaranya yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, serta panjang umur sehingga kita dapat menghadiri kajian yang rutin dilaksanakan di Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin pada malam hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, juga kepada segenap keluarganya dan sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Jamaah Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kajian Al-Hikam yang dilaksanakan setiap hari di majelis ini senantiasa berjalan lancar dan kita semua istiqomah menghadiri dalam rangka thalabul ilmi. Kajian Al-Hikam pada malam hari ini menginjak hikmah yang ke-97. Yaitu sebaik-baik waktumu adalah ketika kau menyadari betapa tergantungnya dirimu kepada Allah dan betapa hinanya dirimu. Kemudian hikmah yang ke-98, dalam setiap kajian banyak sekali hikmah dan manfaat dari ilmu yang kita peroleh dari gurunda kita Ustadz Awang Abdul Razak. Rasa syukur alhamdulillah kita sampaikan atas pencapaian positif kita. Semoga ilmu yang kita terima dari gurunda kita bermanfaat untuk kita semua. Jamaah Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin, sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustadz Awang Abdul Razak dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahil ghaniyil hamid, al-mubdi'il mu'id, al-fa'alil lima yurid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allahu ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yawma hunainin iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tafakuru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Wa ila mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari wa Syekh Athaiyah wa Syekh Ibnu Ajibah
nafa'ana Allah bihim wa bi ulumihim wa bi barakati amalihim wa bi karamatihim sayyidina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tahan ibu-ibu, tahan ngantuknya. Setengah jam insyaallah. Siap ya ibu-ibu? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Khairu awqatika waqtun tashhadu fihi wujudu faqatika. Sebaik-baiknya waktumu adalah ketika engkau menyadari betapa tergantungnya dirimu kepada Allah. Wa turadu fihi ila wujudi zillatika, dan betapa hinanya dirimu. Itulah sebaik-baiknya waktu. Jadi sekarang kita udah naik nih, udah naik. Jadi sebaik-baiknya waktu itu bukan sedang sholawat, bukan sedang sholat, bukan sedang wirid. Sebaik-baiknya waktu itu adalah di mana pada waktu tersebut kita menyadari bahwa betapa ketergantungannya kita kepada Allah, dan kita merasakan bahwa betapa hinanya kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, khairu awqatika wa afdaluhu wa aqrabuhu ilallahi ta'ala waqtun tashhadu bihi faqraka ilallahi ta'ala wal ginahu anka wa waqtun turadu ila aslika bi an iktaqarta o maridta o uhimta patashhadu bihi dillataka wa izzallahi ta'ala. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaik-baiknya waktu, seutama-utamanya waktu, sedekat-dekatnya waktu engkau kepada Allah, yaitu waktu di mana engkau menyaksikan fakirnya engkau kepada Allah. Fakir itu butuh. Waktu di mana engkau merasakan butuhnya engkau kepada Allah, dan Allah tidak butuh kepada engkau. Dan waktu di mana engkau dikembalikan kepada asal engkau. Asal engkau mana? Tadinya kaya, lalu merasakan kembali fakir. Tadinya sehat, lalu datang sakit. Tadinya mulia, lalu menyaksikan bahwa dirinya itu nggak mulia, tidak mulia, dirinya hina. Oleh karena itu dibagi oleh para ulama. Ada orang yang tau'an, yang karena Allah, yang harus tanpa dipaksa dulu, tanpa disuruh dulu, tanpa harus dibangkrutkan dulu oleh Allah kehidupannya. Yang orang kaya yang tidak harus dibangkrutkan dulu oleh Allah kehidupannya. Sehingga dia kaya pun dengan kekayaannya merasa dekat dengan Allah. Karena merasa dirinya selalu butuh kepada Allah. Merasa dirinya fakir, merasa dirinya hina di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang karena Allah dia tidak harus dipaksa dengan sakit. Saat sehat pun dia merasakan dirinya butuh dengan Allah. Dia merasakan dirinya hina di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi orang yang harus karhan, melalui dipaksa, baru dia menyadari tadinya kaya, selalu lupa sama Allah, jauh dari Allah, tidak ingat kepada Allah, perasaan tidak butuh dengan pertolongan Allah, tidak pernah merasakan butuh dengan Allah.
Saking Allah sayang terhadap dirinya, Allah hilangkan kekayaannya. Lalu ia jatuh miskin. Dan setelah ia miskin, ia mengakui kefakiran dirinya dan merasakan butuh dirinya kepada Allah. Begitupun yang sehat. Saat sehat, tidak ingat dengan Allah. Saat sehat, jauh dari Allah. Saking Allah sayang, Allah berikan sakit. Sehingga sakit itu menjadikan dia merasakan bahwa dia butuh kepada Allah. Merasakan bahwa dia fakir, bahwa dia hina di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang dipaksa jadi kekasih Allah. Kalau yang tadi orang-orang yang karena Allah sukarela menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar tidak dihilangkan, dikembalikan ke asalnya, maka jika kita diposisikan oleh Allah sedang kaya, kita diposisikan oleh Allah sedang sehat, kita diposisikan oleh Allah sedang mulia, hendaknya lekas sadar bahwa diri kita ini hina dan selalu membutuhkan Allah. Nah, sadar sendiri, tidak usah dipaksa. Yang kaya tidak usah dipaksa dengan dibangkrutkan. Yang sakit, yang sehat tidak usah dipaksa dengan penyakit. Sukarela dia merasakan, mengaku dirinya hina dan merasakan butuh dengan Allah. Inilah orang-orang yang sukarela tidak melalui paksaan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jamaah RFM rahimakumullah. Di saat kita merasakan jati diri kita bahwa kita ini adalah orang yang hina, lemah, miskin, yang selalu butuh kepada Allah, di saat seperti inilah waktu yang sebaik-baiknya waktu. Nah, ini termasuk ibadah tafakur. Kita merasakan bahwa kita hina di pandangan Allah. Kita merasakan bahwa kita butuh dengan Allah. Bukan butuh dengan keinginan kita, butuh dengan Allahnya. Nah, waktu yang paling afdol itu bukan saat kita sembahyang, bukan saat kita sedang wirid, bukan saat kita sedang sholawat, bukan saat kita sedang tahajud di sepertiga malam, tetapi waktu di saat kita menyadari hal tersebut tadi. Waktu di saat kita sadar bahwa kita itu tidak pernah tidak butuh dengan Allah, dan kita selamanya butuh dengan Allah, dan kita merasakan bahwa diri kita hina di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah waktu yang sebaik-baiknya waktu. Innamal shadaqatu lil fuqara. Para ahli tafsir mentafsirkan, para ahli sufi mentafsirkan melalui ilmu tasawuf. Sesungguhnya pertolongan Allah, rahmat Allah diberikan kepada orang-orang yang merasakan butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di saat diri kita merasakan hina, Allah akan muliakan kita. Di saat diri kita merasakan fakir, Allah akan mengayakkan kita. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran, qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah. Sungguh Allah telah menolong kamu sekalian padahal kamu ada dalam keadaan hina. Di saat itu, di saat perang Badar, kaum muslimin berjumlah 313 orang pasukan. Kuda cuma ada 2, onta 70. Yang dihadapi pasukan Quraisy, kafir Quraisy 1000 tentara, 100 kuda, 700 pasukan onta. Wah, berlipat-lipat ganda kan? Masya Allah. Tetapi Allah berikan pertolongan kepada kaum muslimin yang 313 ini merasa dirinya hina, merasa dirinya lemah, merasa dirinya tak berdaya jika tidak diberi pertolongan Allah. Maka Allah kalahkan kafir Quraisy tersebut. Padahal dari jumlah bilangan 313. Tetapi bisa mengalahkan yang 1000. Bisa mengalahkan pasukan kuda yang 100 kuda,
700 onta. Itulah. Jadi yang bisa mengalahkannya adalah wasilah merasakan dirinya hina di pandangan Allah. Dirinya tidak mampu karena merasa lemah sehingga ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, firman Allah juga di dalam surat di dalam Al-Qur'an, surat At-Taubah yang menceritakan tentang perang Hunain. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tugni ankum syai'a. Dan ingatlah perang Hunain. Nah, di dalam perang Hunain, kalau perang Hunain ini sebaliknya. Di saat perang Hunain, umat muslim pasukannya ada 12.000 pasukan. Banyak sekali. Sedangkan kafirin sedikit. Paling 1.000, paling berapa gitu. Sedikit pokoknya. Kaum muslimin ini 12.000. Nah, tetapi banyak pasukan kaum muslimin 12.000 ini, banyak orang yang sombong, banyak orang yang ujub. Sehingga ada satu sahabat mengatakan, lan nuglabal yaum. Hari ini kita tidak akan terkalahkan karena pasukan kita banyak. Lan nuglabal yaum. Hari ini kita akan menang. Kita tidak akan bisa dikalahkan oleh kaum kafirin. Nah, tetapi Allah berkata beda. Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kasratukum. Di waktu perang Hunain, di saat ketika jumlahmu yang banyak, yang besar itu membanggakan kamu, menjadikan bahwa kamu mentang-mentang 12.000 pasukan, kamu bangga atas dirimu, sehingga kamu merasa tenang dan tentram, sehingga tidak merasa butuh dengan Allah. Falam tugni angkum syai'a. Tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Buktinya Allah tunjukkan bahwa di saat muslimin 12.000 dikalahkan oleh kafir padahal sedikit, dan Allah tunjukkan orang yang merendah, orang yang merasakan hina di pandangan Allah dan tidak berdaya di pandangan Allah. Kaum muslimin 313 melawan 1.000 kafirin tapi menang dalam peperangan. Jamaah RFM rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah jika Allah telah memberikan pertolongan. Sekarang coba lihat contoh orang yang sakit. Walaupun ada 3 dokter pribadi misalkan yang menanganinya, peralatan medisnya canggih, kalau tidak Allah tolong, tetap tidak akan jadi sehat. Spesialis jantung ada, spesialis ginjal ada, spesialis penyakit dalam ada, semuanya ada, obatnya komplit, alat-alatnya komplit. Nah, tetapi jika Allah tidak tolong, maka tidak akan sehat. Walaupun modal usahanya ditambah, perusahaannya ditambah, di sono di sini ditambah perusahaannya, usahanya sudah banyak, kalau tidak ditolong oleh Allah, maka tak bisa mendatangkan kesuksesan. Nah, jadi jika kita ingin ditolong oleh Allah, jika kita ingin dibantu oleh Allah, jika kita ingin masalah kita diselesaikan oleh Allah, hinakan diri kita di pandangan Allah, di hadapan Allah, dan rasakan bahwa kita ini tidak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa, dan kita tidak mampu karena kemampuan kita hanya dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah, di saat kita merasakan bahwa diri kita tak berdaya, di saat itulah di saat kita merasakan bahwa kita selalu butuh dengan Allah, di saat itulah, di saat kita merasakan bahwa kita tidak mampu dan hina, nah itu adalah waktu yang sangat baik bagi seorang hamba. Maka saat itu langsung berdoa kepada Allah. Insya Allah mustajabah doanya. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah,
Itu adalah sebaik-baiknya waktu. Yang selanjutnya, wa aswa'u wa ketika waktun yaghibu fihi fakruka wa dilatuka. Sebaliknya, seburuk-buruknya waktu adalah waktu yang hilang kehinaan dan kefakiran engkau di hadapan Allah, sehingga tidak merasakan butuh kepada Allah. Walaupun sedang sholat, walaupun sedang baca Al-Quran, walaupun sedang sholawat, tetapi di dalam hati kita tidak merasakan butuh kepada Allah, di dalam hati kita tidak merasakan hina di pandangan Allah, maka itu bukan sebaik-baiknya waktu, tetapi seburuk-buruknya waktu. Begitu. Ka'anta istagnaita wastagfarta wasta'jazta, seperti engkau merasa kaya, engkau merasa mulia. Nah, karena saat itu, saat kita sedang merasa kaya, saat kita sedang merasa tidak butuh dengan Allah, saat kita sedang merasakan bahwa kita ini tidak hina, itu tandanya kita sedang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Li'annaka hina idin ba'idun anillahi ta'ala, ba'idun an rahmatihi wa inayatihi wa hidayatihi wa taufiqihi. Di saat itu orang yang tidak merasakan dirinya butuh dengan Allah, tidak merasakan dirinya hina di pandangan Allah, maka di saat itu dia jauh dari rahmat Allah, jauh dari pertolongan Allah, jauh dari hidayah dari Allah, serta jauh dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat adalah sebuah amaliyah ibadah yang selalu kita kerjakan setiap hari, 5 kali yang wajib dan belum yang sunat-sunat, duha dan tahajud dan sebagainya. Nah, salat itu pada intinya simbol dari kehinaan kita. Salat itu adalah intinya simbol dari kehinaan manusia. Masalahnya, kalau salat itu belum menjadikan terasa hinanya diri, kalau salat itu belum menjadikan bahwa diri ini tidak berdaya, salat itu belum maksimal, belum sempurna. Orang yang selalu diatur itu bukan orang yang mulia, tetapi orang yang hina. Orang yang selalu disuruh begini, bukan orang yang mulia, tapi orang yang hina. Lihat kita saat sholat, diatur oleh Allah. Masang kopiah, jangan sampai menghalangi tempat sujud. Ngangkat pandangan, jangan tinggi-tinggi. Terus nyimpan pandangan, diatur, posisinya begini. Ruku, kita diatur harus seperti ini. Sujud, kita diatur harus begini. Dan kita gerakan harus begini. Bacaan pun diatur harus begini. Itu menandakan bahwa kita ini makhluk yang diatur. Di mana makhluk yang diatur berarti kita ini hina. Nah, kita merasakan hina di pandangan Allah. Di mana kita merasakan hina di pandangan Allah, maka Allah akan muliakan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.